Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMP kelas 9 dengan tema Mengasah Pribadi Unggul dengan Tata Krama, Santun, dan Malu. Pribadi unggul maksudnya adalah pribadi yang selalu menempatkan sikap positif sebagai teladan dan menjadikan hal yang negatif harus dihindari. Kemudian pengertian tata krama. Tata krama adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan, baik dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku dan disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat setempat. Tata krama meliputi: pertama, tata krama berkomunikasi lisan maupun tulisan, dan bertata krama dalam bersikap maupun berpakaian. Perhatikan contoh bertata krama berikut. Bertata krama dalam berkomunikasi lisan seperti berbahasa yang baik dan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak mendominasi pembicaraan, dan tidak boleh berlebihan dalam bergurau atau bercanda. Selanjutnya, contoh bertata krama berkomunikasi dalam tulisan. Gunakan kalimat tulisan dengan bahasa yang sopan dan baik, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, seperti memasang status, tweet, chatting, maupun postingan. Oleh karenanya, pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Kemudian, contoh bertata krama dalam bersikap, seperti jangan silangkan kaki dan tangan jika bertemu dengan orang, sahabat, tetangga, maupun siapa saja. Mari kita selalu berperilaku ramah. Tampakkanlah muka yang tersenyum maupun berseri. Selanjutnya, tata krama dalam berpakaian. Karena fungsi berpakaian sendiri adalah sebagai penutup aurat untuk memperindah jasmani manusia, maka kita harus menggunakan pakaian yang sopan dan tidak mengumbarkan aurat kepada orang lain. Perhatikan gambar. Ada anak yang sedang sungkeman kepada kedua orang tuanya. Ada siswa yang sedang bersalaman dengan gurunya. Ada siswa-siswa yang sedang bersama-sama membersihkan kelasnya, dan ada anak maupun siswa bertutur sapa dengan gurunya. Ini semua adalah contoh-contoh bertata krama. Kemudian, bertata krama memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita, seperti membuat seseorang disegani dan dihormati orang lain. Kemudian, dengan bertata krama dapat meningkatkan kepercayaan diri, dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain, serta dapat meningkatkan karir seseorang. Selanjutnya, pengertian santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Sopan santun dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik kepada orang tua, sahabat, maupun tetangga. Sikap sopan dan santun harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita harus membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, orang lain juga harus diperlakukan dengan baik. Kemudian, manfaat sikap santun adalah dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menunjang keberhasilan, dan mudah diterima oleh orang lain. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah beberapa bagian gambar yang memberikan contoh daripada perilaku santun. Seorang ibu sedang beribadah bersama dengan anaknya. Seorang sahabat bermain bersama-sama dengan tetap menjaga kerukunan. Dan ketika keluarga bertemu, bersilaturahmi, berkewajiban untuk saling bertutur sapa
dan memberikan rasa cinta dan kasih. Kemudian, pengertian malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, dan hina. Menumbuhkan rasa malu perlu adanya usaha, niat, serta pembiasaan dari diri kita. Adapun dalil malu adalah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya. Jadi hadis tersebut menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Jika seseorang malu untuk mencuri, maka dia termasuk orang yang beriman. Kemudian malu dalam berdusta jika ia beriman. Kemudian malu untuk menunjukkan auratnya jika dia beriman. Jadi, selama rasa malu masih terpelihara dengan baik, seseorang akan hidup dalam kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Selanjutnya, manfaat dari memiliki sifat malu adalah 1. Dapat mencegah kita dari perbuatan tercela, dapat mendorong diri kita untuk selalu berbuat baik, dan mengantarkan kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.